operasi pada proses. Sistem operasi itu harus bisa menyediakan mekanisme untuk yang pertama, membuat proses. Tentu saja proses yang dibuat dari program ya, atau file program atau dari proses yang sedang berjalan. Kemudian menyediakan juga mekanisme untuk menghancurkan atau menterminasi proses ya, atau menghentikan proses, menghapus proses dari memori dan yang lain-lain. Nah, yang pertama pembuatan proses. Sebuah proses itu dibentuk bisa saja ketika kita memanggil program ya, atau menjalankan program. Proses yang sedang berjalan ini bisa membuat proses anakan untuk membentuk proses baru. Kemudian proses anakannya itu juga bisa membentuk proses anakan kembali. Nah, proses yang dibuat oleh proses parent itu bisa lebih dari satu, sehingga suatu saat bisa terbentuk sebuah pohon proses. Secara umum, proses diidentifikasikan dan dikelola melalui sebuah proses identifier atau PID atau proses ID. Nah, ini adalah pilihan pembagian penggunaan resource antara proses parent atau proses induk dengan proses anaknya. Yang pertama, proses parent dan proses child ini bisa menggunakan resource yang ada secara bersama-sama atau berbagi resource. Nah, misalnya proses induk dan anaknya menggunakan memori yang sama atau mengakses file yang sama. Bisa saja proses anakannya itu hanya menggunakan sebagian dari resource yang sedang digunakan oleh parent. Misalnya proses parent itu menggunakan memori misalnya dalam ukuran 500 mega. Kemudian proses anakannya itu menggunakan memori 200 mega yang bagian dari 500 mega tersebut. Atau bisa saja parent dan child atau proses induk dan proses anakan itu tidak berbagi resource. Jadi parent menggunakan resource sendiri, proses anakannya menggunakan resource yang terpisah. Kalau memori misalnya ya, berarti proses parent menggunakan memori di lokasi A, proses anaknya menggunakan memori di lokasi B. Kemudian pilihan eksekusi, hubungan eksekusi antara parent dan children atau proses induk dan proses anakan. Proses induk bisa melanjutkan eksekusi secara beriringan dengan proses anakannya. Jadi bisa saja proses induknya sedang running, proses anakannya juga ikut running. Atau bisa juga proses parent atau proses induk menunggu proses anakan selesai. Jadi saat proses children-nya running, ya, proses induknya menunggu. Ketika proses children-nya selesai, proses induk baru bisa melanjutkan. Nah, ini adalah gambaran pohon proses pada sistem operasi Linux. Pada sistem operasi Linux, proses paling atas atau proses dengan parent tertinggi itu adalah proses init. Ini adalah proses yang dimiliki oleh kernel. Adalah proses yang pertama kali dipanggil oleh kernel. Nah, PID dari init itu satu umumnya. Kemudian init ini akan mengeksekusi beberapa proses, ya, misalnya proses login, kemudian proses SSHD untuk login melalui jaringan, kemudian proses cartridge, dan seterusnya. Kemudian ketika kita login di sistem Linux, ya, kita memasukkan username, maka kita sedang menggunakan proses login. Kalau login yang pertama mungkin PID-nya masih kecil. Nah, ketika kita berhasil login, maka sistem akan mengeksekusi shell, yaitu bash shell misalnya. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan Linux melalui bash shell di terminal. Atau shell yang biasa kita berikan perintah ya di lab, itu namanya bash shell. Kemudian ketika kita mengetikkan sebuah perintah, misalnya perintah PS, maka bash ini akan mengeksekusi program PS yang menjadi proses, dan proses ini merupakan anakan dari proses bash. Atau ketika kita menjalankan VI atau Emacs atau Jo atau Edit, nah maka proses tersebut akan berjalan di bawah atau menjadi anak dari proses bash. Nah, tadi bisa saja proses anakannya berjalan beriringan ya dengan proses induknya. Misalnya proses login ketika sedang berjalan itu initnya masih berjalan. Atau nanti bisa ada user lain yang ikut login juga. Kemudian proses bash ini bisa saja misalnya ketika perintah PS sedang dieksekusi, sedang running, menampilkan daftar program yang sedang berjalan, bash ini dalam kondisi menunggu ya. Saat menjalankan VI misalnya ya, itu kan bash milik kita yang sedang kita login di terminal tersebut, itu tidak bisa dieksekusi sampai VI-nya keluar atau ditutup. Nah, ini adalah kasus yang kedua, yaitu proses induk menunggu proses anakannya selesai running. Nah, pembuatan proses baru bisa beberapa cara, ya. Bisa dari
eksekusi program di terminal atau di desktop, atau bisa berupa pembuatan proses oleh proses yang sedang berjalan. Jadi bisa saja proses anakan ini berupa duplikat dari proses parent. Nah, misalnya program yang sedang berjalan itu membuat duplikat dari program tersebut. Atau proses anakan ini mempunyai program yang diambil dari proses yang sedang berjalan. Jadi proses ini menduplikasi dirinya sendiri, ya, sehingga muncul proses baru. Misalnya kita membuka program, ya, program tersebut membuka file, yaitu program yang sedang membuka file ini adalah sebuah proses atau satu buah proses. Ketika kita membuka file baru lagi, misalnya dengan mengklik new file misalnya ya, bisa saja proses tersebut menduplikasi dirinya sendiri sehingga saat ini ada dua buah proses yang sama. Jadi proses yang tadi sedang membuka file dan proses baru dari program yang sama yang akan membuka file yang lain. Jadi terduplikasi. Nah, pada sistem Unix ini terdapat perintah fork dari sistem call untuk membentuk proses baru. Kemudian sistem call akan memanggil perintah exec untuk menyiapkan ruang memori dari proses baru tersebut. Jadi misalnya ketika sebuah proses memanggil perintah fork dari sistem call untuk menduplikasi dirinya sendiri, maka proses indukan tersebut akan menunggu ya, eksekusi dari proses anakannya. Kemudian ketika proses anakannya sudah berhenti, di sini tapi bisa saja proses induknya dalam kondisi running juga. Ya. Nah, setelah proses anakannya berhenti, maka parent-nya masih bisa meneruskan eksekusi. Atau bisa saja proses parent itu menunggu proses anakannya selesai. Pada intinya, proses parent itu selesainya lebih akhir dibanding dengan proses anakannya. Jadi proses anakan itu selesai dulu atau stop dulu, baru proses parent-nya bisa berhenti. Jadi tidak bisa proses parent berhenti, proses anakannya masih berjalan, itu tidak bisa. Nah, ini adalah contoh source code dari program fork yang akan menyalin proses, yaitu prosesnya diri sendiri ya. Nah, ini bisa digunakan pada sistem operasi Linux atau yang berbasis Unix atau sistem operasi yang menggunakan sistem call POSIX ya. Ini adalah sama ya, membuat salinan proses melalui API Windows ya, menggunakan sistem call Win32. Kemudian operasi proses berikutnya adalah terminasi proses atau menghapus proses dari memori. Nah, ketika sebuah proses mengeksekusi perintah terakhir, kemudian meminta sistem operasi untuk menghapuskannya di memori, dipanggil sistem call exit. Nah, pada proses anakan, proses tersebut itu akan mengembalikan data-data dan statusnya ke proses induknya. Kemudian sumber daya dari proses tersebut itu akan didealokasikan oleh sistem operasi atau dikosongkan. Misalnya memori yang dipakai itu dikosongkan. Kemudian hardware yang sedang digunakan oleh proses tersebut itu dilepas sehingga proses lain bisa menggunakan. Nah, proses parent dapat menghentikan eksekusi dari proses anakannya, yaitu menggunakan sistem call abort, memanggil sistem call abort. Ada beberapa alasan ya sebuah proses parent itu menghentikan proses anakannya. Pertama, misalnya proses anakannya itu menggunakan resource melampaui batasan yang ditetapkan oleh proses induknya. Nah, misalnya penggunaan memori yang terlalu berlebihan atau penggunaan CPU yang terlalu berlebihan juga, ya, menguasai CPU dan seterusnya. Ya, sehingga dianggap ini proses anakannya membahayakan. Nah, proses parent bisa menghentikan paksa. Atau ketika proses anakannya itu sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan, ya, sehingga proses anakannya dianggap tidak dibutuhkan kembali satu. Kemudian ketika proses induknya itu berhenti atau selesai atau diterminasi juga. Ketika proses induk ini berhenti, maka proses anakannya semuanya juga akan ikut berhenti. Sistem operasi itu tidak mengizinkan proses anakan itu bekerja atau berjalan atau dalam kondisi running atau masih ada di memori ketika proses induknya sudah berhenti. Ya, ini sangat lazim ya, sistem operasi tidak mengizinkan proses anakan atau shell-nya itu tetap beroperasi ketika proses induknya sudah selesai atau berhenti. Nah, ketika sebuah proses berhenti, maka semua proses di bawahnya atau anak-anakannya itu juga harus dihentikan. Bukan hanya anakannya, nah, proses anakan dari anakannya lagi juga harus dihentikan. Jadi termasuk anak, cucu, cicit, dan seterusnya dari proses tersebut itu harus diterminasi semua. Nah, penghentiannya dilakukan oleh sistem operasi.
Bisa saja proses parent itu menunggu semua proses anakannya dan anak dari anaknya itu benar-benar determinasi semua, baru proses parent-nya benar-benar berhenti. Itu bisa menggunakan sistem call wait. Jika parent ini tidak menunggu, ya, itu tidak memanggil sistem call wait sampai anak-anaknya semua sudah selesai, jadi si parent ini langsung berhenti, langsung hilang, maka proses anaknya itu akan menjadi zombie. Jadi tidak bisa diapa-apakan dalam kondisi ada di memori tapi tidak bisa dieksekusi. Nah, ini biasanya terjadi ketika proses parent berhenti tapi tidak melibatkan sistem call wait. Nah, misalnya sebuah program yang berjalan itu mempunyai beberapa plugin atau extension. Nah, ini plugin atau extension ini itu dieksekusi oleh proses tersebut. Plugin tersebut menjadi proses yang lain lagi ya, proses baru lagi atau extensionnya itu proses yang sedang berjalan juga, yang menjadi anak dari program aplikasi yang sedang berjalan. Nah, ketika program aplikasi yang berjalan itu dalam kondisi running, dan kita matikan, ya, maka program aplikasi tersebut itu harus menunggu semua plugin dan ekstensinya berhenti semua, baru si program aplikasi ini tertutup atau berhenti. Nah, ketika program aplikasi ini berhenti tanpa menunggu tadi extension atau plugin-pluginnya diterminasi atau selesai, maka plugin ini akan menjadi zombie dan statusnya menjadi orphan atau yatim karena tidak memiliki induk. Nah, ini adalah contoh arsitektur multiproses ya pada browser Chrome. Kita tahu browser Chrome kalau kita buka itu prosesnya nggak cuma satu. Mungkin kalau yang belum pernah lihat, coba kalian buka Chrome, kemudian buka Task Manager. Ada berapa proses Chrome di sana. Meskipun masih ada beberapa web browser yang berjalan dalam proses tunggal. Problem utama ya dari browser yang menggunakan proses tunggal itu adalah ketika ada salah satu bagian atau situs web yang bermasalah, maka semua halaman web yang dibuka oleh browser tersebut itu akan hang atau crash. Jadi mau tidak mau kita harus menutup seluruh aplikasi browser tersebut. Seluruh halaman yang sedang dibuka kita tutup, kita reset ulang baru browser tersebut bisa jalan. Pada browser yang multiproses, setiap halaman itu dijalankan oleh sebuah proses. Jadi ketika sebuah halaman crash, maka yang crash itu hanya proses yang membuka halaman tersebut. Jadi proses-proses yang lain atau halaman yang lain tidak bermasalah. Nah, salah satu browser yang multiproses ini adalah Chrome ya. Setidaknya ada 3 buah proses yang berbeda ya ketika kita membuka sebuah halaman web. Yang pertama adalah proses browser. Nah, ini adalah proses utama ya, mengelola interface, akses storage, kemudian akses ke jaringan dan sebagainya. Kemudian ada proses yang bertugas untuk merender. Ini proses terpisah. Tugasnya merender halaman web dari teks HTML atau JavaScript. Nah, renderer inilah yang dijalankan atau dibuat ketika kita membuka sebuah halaman web. Jadi satu halaman web itu satu proses render. Jadi kalau kita membuka 10 halaman web di browser Chrome, Chrome ini akan menjalankan 10 proses untuk merender. Kemudian setiap plugin yang kita pasang, nah, itu juga akan menjalankan sebuah proses. Jadi kalau kita menggunakan 10 plugin, maka Chrome itu akan menjalankan 10 proses untuk setiap plugin. Jadi tinggal dihitung saja. Kalau kita membuka Chrome itu sudah satu proses dan mungkin ada beberapa plugin yang kita install, ya extension yang kita install. Misalnya ada 10 extension atau plugin, akan begitu kita buka Chrome akan muncul 11 proses. Nah, kalau kita membuka 10 halaman web, berarti tinggal ditambahkan 10 proses untuk merender 10 halaman yang berbeda. Berarti ada 21 proses minimal ya. Nah, ini proses-proses yang berjalan ya, yang ada di aplikasi multiproses, contohnya browser Chrome.